bersatu dulu sejenak sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan baik ya. Dan jika ada yang sedang tidak sehat, semoga tetap mendapatkan dan dapat merasakan penghiburan dari ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari lagu pembukaan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat agar jangan kusesat. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menyapa lagi hari yang baru di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Mita. Kiranya Engkau membukakan akal dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang belajar dan mau menjadi tanah yang gembur, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih ya Bapak yang baik. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapak. Amin. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudari sekalian. Senang saya dapat menjumpai saudara lagi dalam acara doa keluarga GKI Delima. Saudara-saudara, renungan kali ini dengan tema tenang dekat Allah. Saya ambil dari Mazmur pasal 62. Mari kita membaca Mazmur 62 ayat 1, 2, kemudian ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kemudian ayat yang ke-5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apakah saudara punya lagu rohani yang menjadi favorit saudara? Lagu yang saudara sukai? Atau lebih sering saudara nyanyikan dibanding dengan lagu lainnya? Saudara-saudara ternyata mempunyai lagu favorit yang bisa kita hafal, bisa sangat berguna saat seseorang sudah semakin tua. Khususnya manakala sudah ada kesulitan membaca. Beberapa kali saya mempunyai pengalaman menyanyi dengan oma, opa yang punya lagu favorit. Dan saat mereka sudah sulit untuk membaca, mereka dapat tetap menyanyikan lagu favorit mereka dengan mantap. Seorang oma yang sudah berusia 90 tahun lebih. Dulu kalau saya lawat, pasti ia menyanyikan lagu favoritnya. Ia selalu menyanyi hafal luar kepala lagu Janji Yang Manis, ya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Ya, dan seterusnya. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan kulupakan. Ya, oma itu bisa menyanyikan bahkan ayat 1 sampai 3. Saudara ya, luar biasa. Kalau mama saya sendiri saat ini, ya tahun ini akan berusia 88 tahun. Lagu favoritnya adalah lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Nah, yang saya mau ceritakan juga adalah mengenai suami istri lansia, opa oma yang sudah berusia 90 tahun lebih. Dan mereka mempunyai 4 lagu favorit, saudara. Ada 4 lagu yang mereka bisa hafal dengan baik. Salah satunya adalah Mazmur 62 ini. Opa oma ini sangat suka menyanyikan Mazmur 62 ini. Bahkan mereka menyaksikan manakala mereka merasa ada kesulitan, merasa tidak tenang. Tapi mereka ketika menyanyi ini, mereka mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Mazmur 62 saudara tahu ya, yang tadi kita baca ya. Lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya. Nah, dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apakah kita juga bisa merasakan seperti yang dirasakan opa oma yang senang menyanyikan lagu dari Mazmur 62 ini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa kita bisa merasakan demikian? Mungkin kita merasakan bagaimana sekarang saya bisa tenang di tengah banyak masalah,
Apalagi pada masa pandemi ini, ya, terlebih lagi di bulan Juli kemarin, begitu banyak yang sakit, begitu banyak yang berduka. Bagaimana saya bisa tenang? Hampir setiap hari ada berita duka. Tentunya secara manusia kita merasa sedih, kita merasa cemas, khawatir, bahkan takut. Ada studi yang dilakukan oleh Columbia University, Mailman Schools of Public Health, dan di situ dia mengatakan angka prevalensi depresi secara global ketika pandemi ini 24%. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia juga melakukan survei dan didapati bahwa selama COVID-19 sebanyak 64,8% dari seluruh responden di 34 provinsi mengalami cemas, depresi, dan trauma. Saudara-saudara, itulah realita yang terjadi pada saat ini. Banyak orang yang tidak bisa tenang, bahkan sampai depresi. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Sebagai orang-orang Kristen, kita pun juga manusia biasa. Namun kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa seharusnya lah kita berusaha untuk tenang menghadapi apapun juga di dalam kehidupan ini. Mengapa? Yesaya 30 ayat 15b berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Juga dalam Yesaya 38 ayat 16 yang berbunyi, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Biarlah ini juga menjadi doa kita, saudara. Saudara, ketika kita tenang, kita mendapat kekuatan baru, bahkan kesehatan dan kesembuhan. Orang yang mampu bersifat tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Ketika panik, banyak orang tidak bisa menyelesaikan persoalan. Nah, bagaimana caranya supaya kita merasa tenang menghadapi situasi seperti sekarang ini? Mari kita belajar dari pemazmur dalam Mazmur 62. Ketika pemazmur yaitu Daud ada dalam situasi yang tidak aman, bahkan dia katakan terhimpit, ia bisa tetap merasa aman. Apa kuncinya? Tentunya harus dekat dengan Allah. Rasa tenang dekat Allah adalah satu-satunya damai sejahtera yang sejati. Daud dapat merasakan tenang dekat Allah karena ia sungguh mengenal siapa Allah, siapa Tuhan yang ia percaya. Karena itu ia menyaksikan Allah itu adalah sumber keselamatannya. Dia mengatakan, ya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah tempat perlindungan pemazmur. Karena pemazmur rasakan Tuhanlah gunung, batu, dan kota bentengnya. Sumber pengharapannya, kekuatan dan kemuliaannya. Nah, siapa Allah yang kita kenal? Siapa Allah bagi kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengenalnya? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah,
pasti kita merasa aman ada di dekatnya. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita kenal juga Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita yang selalu mau menjadi sahabat kita. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ketika pemazmur sudah mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan pemazmur juga katakan, di dalam kesesakannya, Allah lah yang menjadi sahabatnya. Allah menjadi tempat teraman pemazmur mencurahkan isi hatinya. Dan dia menganjurkan pada kita, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Saudara, berbagai perasaan berkecamuk pada saat ini. Apakah kita punya waktu ada bersama dengan Tuhan dan mencurahkan segenap perasaan kita kepada Tuhan? Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dialah yang mengerti dan peduli akan segala persoalan kita. Tuhan bukan hanya mendengar yang kita ungkapkan kepadanya. Tuhan juga ikut merasakan apa yang kita rasakan, dan kita yakin Tuhan juga memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, dengan menjadikan Allah sebagai sahabat kita, sahabat saya, sahabat saudara, maka setiap kita akan merasa tenang. Apapun yang kita rasakan, curahkanlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, keadaan di sekitar kita memang belum sepenuhnya membaik. Bersandarlah pada Tuhan, dekat padanya senantiasa, jadikan dia sahabat terdekat. Untuk kita curahkanlah isi hatimu pada Tuhan. Ingatlah ayat ini. Ayat-ayat ini, hanya dekat Allah, aku tenang. Jadikan ayat-ayat ini mungkin juga kita ingat sebagai nyanyian favorit kita, supaya kita mudah mengingatnya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan memberkati saudara-saudara, tetap kuat dan tenang karena dekat Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami percaya dan kami puji saat ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah, seraya mengucap syukur kepadamu atas setiap kesempatan dan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, bahkan ketika hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami saat ini, apapun dan bagaimanapun situasi yang saat ini sedang terjadi, yang tengah kami alami. Bapa di surga, bahkan ketika kami mengalami masa-masa sulit akibat dari pandemi yang saat ini masih terus terjadi di negara kami ya Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami terus berpegang teguh di dalam kekuatan dan pertolongan tangan Tuhan yang terus menopang kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk melewati masa-masa sulit ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara, rekan, sahabat, teman, atau siapapun yang ada di sekitar kami ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh akibat dari terpapar atau apapun yang lainnya Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan dan juga berkat dari segala upaya dan daya dan upaya yang saat ini sedang dilakukan untuk pemulihan kesehatan mereka. Bapa di surga, kami memohon akan pertolongan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah tempat kami berlindung. Engkaulah Tuhan yang menolong kami sebagai gunung batu kami. Kepadamu Tuhan kami percaya, kepadamu Tuhan kami merasa tenang.
sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami dan menjangkau kami dalam setiap apapun yang saat ini kami alami dan kami jalani. Kami mengimani dan kami mengamini akan kuasa Tuhan yang terus berlaku di dalam hidup kami. Kami juga percaya Tuhan, bahwa Tuhan terus akan menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk setiap tenaga medis yang saat ini terus berusaha juga untuk mengabdikan diri mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, untuk membantu pengobatan dan perawatan bagi saudara-saudara sesama kami yang saat ini sedang terpapar ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka untuk terus mengabdikan diri untuk pembebasan dan juga kesembuhan para pasien ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami yang saat ini juga terus mengupayakan vaksinasi bagi seluruh warga masyarakat. Tuhan, mereka merupakan perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk membantu dan menolong bangsa ini melewati masa-masa sulit kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah Allah tempat kami berlindung. Kepadamu Tuhan kami percaya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang juga mengalami kesulitan ya Tuhan, akibat dari pandemi ini, baik secara ekonomi dan juga kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami untuk terus berusaha dan berupaya sambil kami bersandar di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan kami merasa tenang. Engkaulah Sang Pencipta dunia ini. Engkau juga yang akan mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menjawab setiap doa-doa permohonan kami. Kami mau mempercayakan juga bangsa dan negara kami yang saat ini tengah berulang tahun yang ke-76 ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong bangsa kami ini untuk terus bertumbuh dan berkembang. Untuk bangsa kami boleh memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan juga perbaikan-perbaikan lainnya ya Tuhan. Baik sistem maupun pemerintahan yang lain Bapa. Tuhan menolong bangsa ini untuk terus bangkit, untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya bahwa bangsa ini di dalam pertolongan tangan Tuhan dan pimpinan tangan Tuhan sendiri. Tuhanlah yang berjalan di depan kami dan juga membuka segala kemungkinan-kemungkinan yang terbaik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau naikkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam kekuatan tangan Tuhan sendiri. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami ya Allah. Ampuni segala sesuatu yang mendukakan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan. Karena kami mau naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman yang kita dengar hari ini dari Mazmur 62. Yang menyatakan kepada kita bahwa rasa tenang itu hanya berasal daripada Allah yang menjadi keselamatan kita. Mari sama-sama kita menyambut lagu firman Tuhan dengan meresponnya dari Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu.